Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Mudul dengan NIM 20200101050336. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah anak berkebutuhan khusus, di mana tugas saya yaitu definisi tunaganda dan apa itu kelekatan. Langsung saja. Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat di atas dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Anak tunaganda disebabkan oleh faktor yang variatif yang dapat terjadi pada saat sebelum kelainan, saat kelahiran, dan atau setelah kelahiran. Yang pertama, faktor prenatal, ketidaknormalan kromosom, komplikasi-komplikasi pada anak dalam kandungan, ketidakcocokan, infeksi pada ibu, kekurangan gizi ibu yang sedang mengandung, serta terlalu banyak mengkonsumsi obat dan alkohol. Yang kedua, faktor natal, ketidaklahiran prematur, kekurangan oksigen pada saat kelahiran, luka pada otak saat kelahiran. Yang ketiga, faktor eksternal. Dalam perkembangan hidupnya, kepala mengalami kecelakaan kendaraan, keracunan, jatuh, mendapat pukulan atau siksaan. Yang keempat, nutrisi yang salah. Anak tidak dirawat dengan baik. Keracunan makanan atau penyakit tertentu yang sama sehingga dapat mempengaruhi terhadap otak. Karakteristik anak tunaganda antara lain. Yang pertama, memiliki ketunaan lebih dari satu jenis, misal tunanetra dan tunagrahita, tunanetra dan tunarungu, tunanetra dan tunadaksa, dan tunagrahita, dan lain-lain. Yang kedua, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin bahaya bila tidak cepat mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan kegandaannya yang tidak cepat mendapatkan bantuan. Yang ketiga, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Yang keempat, membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terpencil, yang terperinci. Yang kelima, tidak menyamaratakan pendidikan tunaganda yang satu dengan yang lain, walau mempunyai kegandaan yang sama. Baik di sini kelekatan. Kelekatan muncul karena anak merasa dipenuhi kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis. Kelekatan dapat timbul dari berbagai figur, sebab kelekatan merupakan proses terjadinya hubungan dua arah antara anak dan figur lekat yang berkembang setiap saat. Proses ini tidak hanya tergantung bagaimana pengasuh merespon, namun respon anak terhadap pengasuh juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengembangkan kelekatan muncul karena merasa dipenuhi kebutuhannya, baik secara fisik maupun psikis. Sebab kelekatan merupakan proses terjadinya hubungan dua arah antara anak dan figur lekat yang berkembang setiap saat. Proses ini tidak hanya tergantung bagaimana pengaruh merespon, namun respon anak terhadap pengasuh juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengembangkan kelekatan. Hubungan anak dengan orang tua merupakan sumber emosional dan kognitif bagi anak.
kelekatan pada anak dapat disebabkan karena proses belajar dan atau karena naluri alami sebagai manusia. Saat anak merasakan ketidaknyamanan terhadap situasi, maka ia akan menangis. Tangisan anak akan membuat ibu atau pengasuhnya dapat dan berusaha untuk menghentikannya. Dari sinilah anak akan mempelajari bahwa jika ia merasa tidak nyaman, maka ia akan menangis dan ibu akan datang memberikan perlindungan. Kelekatan yang muncul secara alami dapat dijelaskan dengan memahami bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk berdekatan dengan orang lain. Naluri ini merupakan sifat bawaan manusia sebelum proses belajar terjadi. Adapun jenis kelekatan, yang pertama, kelekatan yang aman. Kelekatan yang aman akan terjadi bila ibu merespon segala kebutuhan anak dengan baik dan penuh kasih sayang. Jika anak sejak lahir sudah dibiasakan hidup harmonis bersama keluarga, maka anak akan mudah mengembangkan rasa memiliki dan mempercayai orang lain. Yang kedua, kelekatan yang tidak aman. Tipe kelekatan ini merupakan tipe kelekatan anak terhadap figur lekat yang menunjukkan kurang dimengertinya kebutuhan psikologis anak. Anak diasuh oleh figur lekat yang enggan memberikan respon atau memberikan respon yang kurang hangat terhadap kebutuhannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.